Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'atharil hukmiyah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira amma ba'du. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari yaumil akhir, hingga hari kiamat. Marilah kita membaca salawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bihil awaju tanalu bir raghaib wa husnul khawatim yustasawama mujrim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kita niat iktikaf, sengajaku iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Berkata muallif Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau dan dapat manfaat ilmu berkat ilmu beliau. Wal maqalatul hadiyah wassalasun. Maqalah ke-31 An Hatim Al-Asam, dari Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, annahu qol, Hatim Al-Asam berkata, arba'atu asya'a, empat sesuatu atau empat macam, la ya'rifu, tidak mengetahui qadraha, tidak mengetahui ukurannya, kada mengetahui ukuran yang empat ini, illa arba'atun, kecuali empat jua. Jadi empat macam ini kada bisa kita mengukur kecuali empat yang lain
Setelah tahu yang 4 yang lain itu baru kita bisa mengukur. Yaitu dari 4 jenis tadi, fa inna syai'a inama yu'rafu bididdihi. Jadi diketahui lawannya daripada 4 ini. Apa aja 4 itu? Nah, yang pertama asyababu la ya'rifu qadrahu illa syuyuh. Ai ahlul haram. Haram bukan haram. Haram, ahlul haram itu orang tua banar. Kalau tua renta itu maksudnya tua banar. Nah, jadi orang muda kita anum, yang anum kayak ulun itu sudah berarti sudah tahu kadar. Yang umur 20 nya kadangnya belum tahu lagi arti anum itu, nah manfaat muda tadi kada bisa mengetahui kecuali inya sudah tua. Oh sayangnya pengaku waktu anum tersia-sia. Nah maksudnya ini menasihati yang anum. Artinya ikam tuh orang tua sudah berkisah. Artinya tampulu anum digawi gawian yang baik-baik itu. Jangan ada waktu muda dipuas-puasin, kalau sudah tua hanya bertobat nyaman aja kan kayak itu kalau berlaku secara normal, amun dipuas-puasin sengaja kalau pina selajur. Nah, jadi waktu anum inilah digunakan untuk taat ibadah kepada Allah. Kalau banyak dosa minta ampun, yang dosa dijauhi, ketaatan kepada Allah dilakukan. Anum orangnya ya 20 tahun taat sudah, berarti hanya ibarat berdosa tuh hanya 6 tahun. Baliknya kan 14 tahun, 6 tahun maisi 6 tahunnya tuh banyak yang baik dilakukannya. Untung benar itu. Nah kena yang kada mau yang kada tetahu waktu anum imbah tuha hanya terasa jikanya kawa tuh aku anum lagi untuk, tapi kada kawa lagi. Nah jadi waktu muda itu akan diketahui, mudanya kita tuh akan diketahui ketika kita sudah tuha kena. Nah ini yang anu. Yang kedua wal afiyah. Wal afiyatu ai difa'ul makruh. Ya. Afiyah keselamatan, tertolak daripada yang dibenci. Afiat itu selamat, kada ada kena apa-apa. Afiat tadi, keafiatan itu la ya'rifu qadraha illa ahlul bala. Orang akan mengetahui hidupnya nyaman itu afiat selamat kecuali ahlul bala. Ahlul bala itu apa? Nah ini ahlul bala yaitu orang yang kena diuji dengan musibah. Hanya tahu oh aku selamat tadi waktu inya selamat untungnya aku merasa untung. Bahari waktunya afiat, bisi harta kada dibungili orang, banyak duitnya di barang-barang akannya ya. Awaknya afiat juga selamat awaknya daripada penyakit-penyakit. Lah afiat juga tuh. Ahlul bala tuh kan ujian macam-macam tuh. Nah ahlul bala, orang yang ahlul bala ini apa? Qala al-Ghazali badalu halal jumlah wala ya'rifu qadral ghani la illa ahlal faqri. Berkata Imam Ghazali, kada mengetahui kadarnya kesugihan itu ya orang sugih tadi kecuali inya sudah jadi fakir, imbah kada berduit hanya tahu bahar itu manfaat benar sekali duit itu. Yang setelah duit bermiliar-miliar kada tahunya, tapi setelah bangkrut ya 10 juta tuh anu banarnya. Nah mumpung yang berduit sekarang itu kan kita dalam kada ketahu tuh, kecuali kita fakir. Nah sudah orang memadahakan gawi ya. Yang itu yang keafiatan tadi itu yang ahlul bala tadi. Nah sebelum dapat ujian sudah dianuakan tempul belum diuji. Lebih baik kita menguji diri kita sendiri. Menguji diri kita sendiri. Kayak apa cara menguji diri kita sendiri?
yaitu kita dengan melawan hawa nafsu kita. Nah, lalu sudah juga melawan, dapat juga ujian, kada apa-apa, berarti untuk mengangkat derajat kita. Kemudian jadi orang keafiatan, orang anteng-anteng aja, selamat aja setelah ada ujian, hanya tahu nyamannya hidup bahari itu setelah diuji. Nah, berarti ujian itu satu kenikmatan sebujurnya. Tapi jangan minta diuji. Kalau perlu sedetik kita jangan sakit, minta dengan Allah sedetik jangan sakit. Tapi ketika diberi bala, itu Allah Ta'ala hendak mengetahui, kasih unjuk bahwa apa yang kita, keafiatan yang diberi Allah Ta'ala itu sangat bermanfaat. Ini satu masjid berarti ini kan sehat semua nih. Ya kata afiat itu disyukuri benar itu. Ya kalau di antara di masjid ini ada yang kada berhutang, disyukuri kada berhutang, itu sudah itu afiat. Ya. Keafiatan dari Allah Ta'ala. Ini sudah hidup nyaman, rumah kada menyewa lah. Rumah kada menyewa sudah. Itu afiat sudah tuh. Kada dorang menagih, utang kada ada. Nyaman kalau sudah, lalu kada mau sembahyang. Nah, imbah sudah dibalik, rumah tak jual, duit kada ada, hanyar tahu tehnya diuji. Gasaninya jopang, akhirnya mau tobat, cobanya bahari aku bisa menahan diri, kada memperturutkan hawa nafsuku. Nah itu menyesal tadi dalam rangka bertobat. Kalau menyesal tidak ada perbaikan, nah itu tetap berjalan di tempat. Nah ini kemudian kesugihan tadi, qadral ghina illa ahlal fakri. Tahu kadar kekayaan itu setelahnya jadi fakir. Artinya afiat orang ini sugih, selamat daripada kefakiran. Kada merasa kalau orang itu kada ada ilmu agamanya di dalam sugih-sugih itu aja kada ingat lagi akhirat, kada ingat arti hartanya ini yang mengantarkan inya ke surga, kada ingat inya. Lalu koler bebebari, maksud koler bebebari kada membanding sanak saudara teman yang inya memang mampu untuk memberi tadi kada dilakukannya, imbah miskin hanya nyesal. Ada baiknya juga kalau teman menyesal, amun kada merasa salah, itu yang paling bahaya. Kemudian wasihatu, kesehatan. Nah ini dilambati sedikit. Wasihatu, kesehatan itu la ya'rifu qadraha, tidak tahu kadarnya, bagusnya sehat itu illal mardo, kecuali orang-orang yang sakit. Imbah sakit hanyar tahu sehat tuh nyaman. Sakit gigi aja tuh, ini sakit daripada beranak, itu istilahnya. Padahal sakit beranak jopang daripada sakit gigi, biar kayak apa istilahnya. Sakitnya hanyar tahunya. Ketika kita kada sakit gigi, merasalah bahwa nikmatnya kada sakit gigi. Kada merasa ketika sakit gigi, hanya merasa nikmatnya kalau kada sakit gigi. Nah ketika kada sakit itu, nah ingat waktu kita sehat. Lalu kayak apa? Tanda kita syukur kepada Allah. Lalu kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah. Terutama kesehatan tadi digunakan untuk menolak yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mardo itu jam'u maridin, jama orang sakit. Ya kalau illa ahlus sakom, orang yang sakit. Nah tompulu sehat, awak sehat-sehat ya. Kenapa ya imbah garing nyesal pas anak beribadah? Jikanya aku sehat semalam tuh beribadah nyamannya. Nah tompulu sekarang nih sehat, tompulu belum datang sakit. Kenapa yuk sehat terbanyak digunakannya untuk lain? Kita sama aja 11-12 mungkin ulun lebih banget daripada pian. Terbanyak membuka HP daripada membuka. Kada pernah membuka Quran tiap hari. Kalau HP, bangun tidur HP, hendak beherah HP, keluar WC HP, hendak sembahyang HP, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, HP aja terus. Kada ada yang membuka yang lain.
Nah itu waktu sehat tuh imbah garing hanya anak bahibadat bahimat hendak meninggalkan HP. Ujar orang Martapura, sayup. Napa itu sayup yo? Hambar sudah. Nah jadi, ini perlu kita sentakkan, kita beri. Kalau orang yang, kalau dokter itu orang gagal jantung tuh kan pakai apa itu yang tuh gitu supaya supaya terkajut kita, supaya kita terhentak. Apa ngarannya alat itu? Pokoknya alat picu jantung supaya kita ingat, kita sentakkan, oh ini aku sekarang ini sehat, harus kulawan ini, harus dilawan. Supaya kita dalam kondisi sehat inilah kita gunakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kenapa jar ulun selalu mengarahkan ke ibadah, selalu mengarahkan ibadah? Karena Quran memadahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kada ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengetahui, untuk makrifat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Itu kita diciptakan. Nah, sehat itu bagian pada penciptaan Allah. Sehat kita gunakan untuk beribadah. Jangan dipikirkan hendak bebini terus. Itu aja dipikirkan kayak gawian tuh seikung aja hendak jadi nang kayak gawian itu bebini aja. Banyak gawian kita yang lain yang tujuannya untuk beribadah. Apakah terus itu aja terus pikirkan sidin, wadai aja terus pikirkan sidin, tukang jual wadai. Diniatakan itu semua semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Tampulu sehat, amun garing ngalih kena. Nah itu pulang kalau diberi garing pang, kalau perlu tadi ulun padahkan sedetik jangan garing kita. Tapi kalau diberi garing, maklum kita manusia. Nah jangan takabur kita kalau diberi sehat. Kalau diberi garing pang, sudah ada ilmu sabar. Orang garing diberi Allah Ta'ala lagi pahala. Semakin berat penyakitnya, di situ juga semakin Allah Ta'ala mengampuni. Jadi begitu dapat penyakit kronis, gagal ginjal, mana mau kita. Tapi orang gagal ginjal, jantung kronis macam-macam, itu Allah Ta'ala asli sumpah demi Allah, itu Allah Ta'ala sayang benar lawan kita. Kenapa Allah Ta'ala hendak memberi pahala? Allah Ta'ala minta ampun, salah. Allah Ta'ala hendak memberikan ampunan secara otomatis lawan kita. Itu ampunan otomatis tuh kena penyakit kronis tuh. Bukan jangan kita oh itu banyak dosa kan, kada. Itu Allah Ta'ala sayang lawan kita, hendak memberikan ampunan secara otomatis. Lalu orang yang berpenyakit itu mendengar, sidin sudah lawas menjalani, sidin berilmu, tenang sidin menerima. Ya Allah, kada jusin ya Allah cepati ulun mati, ulun kada sidin hendak panjang umur, tapi sudah di hati paling kecil ya Allah, ulun parak jo sudah dengan pian, matikah hidup kau ulun, yang penting parak dengan pian. Sudah kuat hatinya. Kenapa? Sudah disuntik oleh para ulama kita, sudah diberi injeksi oleh Nabi kita. Begitu sehat, disyukuri sehat tadi. Begitu garing, ada pulang. Makanya ujar Nabi, orang Islam ini ajaib. Ajaib. Kalau diberi nikmat bersyukur dapat pahala. Itu kehendak kita, minta nikmat terus lawan Allah Ta'ala. Memang itu kita disuruh minta sugih, minta sehat, minta bini, minta ya Allah. Kalau perlu ya Allah jangan ulun nak dapat yang bujang-bujang aja ya Allah. Ujar Heri pian sudah tuha, yang janda-janda aja sudah. Ya Allah kada apa-apa ya Allah, yang janda kada apa-apa juga ya Allah. Sesuai dengan pantun yang ulun hafal itu ya Allah, yaitu Banjarbaru Simpang 4 biar balu asal rapat. Itu sudah diterima. Ini teori mudahan kawa diamalkan. Teori apa secara keseluruhannya? Jalankan perintah Allah
sekawa-kawanya, bukan sekawa kita artinya sekadarnya, bukan, sekuat tenaga kita. Dan jauhi larangan Allah Ta'ala, bahagia kita, sugih kita, kada ada lagi orang yang sesugih itu. Idza tarakal haram wa akalal halal soffat fikratuhu. Apabila orang itu sudah inya berupaya mencari yang halal, yang nyata-nyata halal, meninggalkan yang diharamkan Allah, memakan yang dihalalkan oleh Allah, makan yang halal, maka soffat fikratuhu, maka bersih pikirannya, bersih batinnya, nyaman beribadah, asyik beribadah, nyaman beribadah, rasa kada mau lagi meninggalkan sembahyang. Ibaratnya jangan jopang terlalu asik lah, harus ada kontrol ilmu kita. Ya Allah, biar mati gin kada apa-apa lagi, lalu berpandir ke orang lain. Kalau pindah sementara aja itu temporer, belum jadi bendarah bedaging, asik banget. Ya Allah, jangan keindahan ini ya Allah, jangan sampai pian cabut. Biar ulun berpanjang hidup di dunia ini kada apa-apa, ulun panjang umur, tapi ulun bahagia seakan-akan ulun sudah ada di akhirat. Sebab tempat di akhirat tempat yang tiada taranya, nikmatnya kada seberapa di dunia ini. Tapi rasa sudah di akhirat. Kenapa? Merasakan surga di dunia ini apa? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nangka itu jangan duit aja. Nah, jadi mau sugih senang, kada sugih senang juga. Kenapa? Inya diampuni Allah, dosanya kada ada lagi dosanya. Masa manusia kada ada dosa? Maksudnya nangka ini, inya banyak kayak dosanya, imbah berdosa bertobat, imbah berdosa bertobat, inya sembahyang terus 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, tambah lagi membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah genap 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Diampuni lagi dosa, ujar Nabi. Itu hanya 1 kali sembahyang tuh. Barang siapa membaca itu diampuni dosanya sekalipun dosanya sebanyak buih di laut. Han 2 kalau sudah dosa. Belum lagi di dalam sembahyang, Rabbighfirli warhamni, ampuni dosa orang, warhamni, sayangi ulun ya Allah, wajiburni, amun ada salah ulun tutupi akan, supan ulun dikata ulan orang, wajiburni, imbah itu apa? Warfa'ni, hanya kita angkatkan derajat ulun ya Allah, warfa'ni, imbah angkat derajat ulun, jangan tinggi derajat ulun tapi banyak dosa. Nah kawa warfa'ni warzukni, hanya bari duit ulun, rezeki lahir dan batin, wa'afini, selamat afiatkan ulun, jangan kena macam-macam ya Allah, sugihkan aja ulun, nyamankan aja ulun, wa'fu anni, maafkan ulun, lengkap. Jadi itu sembahyang, ujar Nabi. Bagaimana ya sahabat pendapat engkau? Aku hendak bertakun lawan engkau semua ya sahabat. Kalau ada satu rumah, di rumahnya itu ada sungai yang mengalir bersih di situ. Lalu orang itu 5 kali sehari mandi di situ. Maksudnya mandi lain kada bercabur kayak kekanakan lah. Mandi 5 kali sehari mandi di situ. Bagaimana menurut pendapat kalian ya wahai sahabat, orang yang diisi rumahnya para kolam, para sungai yang jernih bersih, inya mandi 5 kali sehari di situ. Nang kayak apa menurut pendapat kalian semua orang itu? Ujarnya, pasti ya Rasulullah bersih orangnya, kada ada lagi dakinya. Nang kaya itu jua sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu, nyaman, happy kita. Karena kita berilmu, orang apa itu sampai suci boleh tinggi derajatnya kada bersembahyangan. Kita di hati sudah tahu, di bungulinya kayak itu kita berilmu. Karena orang berilmu ini punya, orang berilmu itu punya pegangan. Inya tahu. Kalau orang kada berilmu, inya kada tahu. Jadi perkakas, jadi alat. Jadi seperti bola, hendak ditendang orang kasih itu, tendang kada ada punya. Kalau orang punya ilmu, punya prinsip. Inya bertakbir, Allahu Akbar. Inya berilmu,
sudah tahu. Ada mengatakan jangan di sini Allahu Akbar. Inya tahu jo di sini, Sudah, kada apa inya beilmu nyaman. Allahu Akbar. Inya kada beilmu umpatan aja. Bujur persis sama orang alim juga. Allah, tapi inya umpat-umpatan, kada pernah belajar. Ikam salah kayak itu yang kayak ini. Bingungnya bujur kah kada kampung kutu sebab ada. Nah, tapi karena kita berilmu tahu. Nah, itu salah satunya. Jadi tampulu sehat sebelum garing. Terakhir. Wal hayatu la ya'rifu qadraha illal mauta. Nah, ini kena sambungannya. Qala syair Abu Nawas. Ini Abu Nuwas. Lalu kita Abu Nawas kalau ini lah. Wal hayatu kita tuntungan dulu yang keempat. Wal hayatu yang keempat. Wal hayatu hidup atau kehidupan kita di dunia ini. La ya'rifu qadraha. Kada tahu arti hidup ini kita illal mauta, kecuali kalau sudah mati. Ya Allah, mati aku. Sekali tahu ternyata bungulnya aku waktu hidup bahari. Ulun ya Allah tolong bulikakan ulun satu mat bareng ulun hendak bersedekah. Ya Allah tolong ulun hendak maesakan pian. Ya Allah tolong ulun beribadah sedetik aja ya Allah bebulik saking hebatnya waktu hidup Sidin pernah melakukan kebaikan. Satu, waktu Sidin lapar-laparnya berisi roti sebagiannya. Ada jo orang lapar yang lain karena Sidin pemurah lalu bagi dua roti tadi dengan si orang lapar, kita bagi dua ulun lapar juga. Kemudian tersimpan inya memberi berpahala inya ikhlas memberi yang separuh roti tadi karena sama-sama lapar. Yang kedua, ini contoh. Yang kedua, inya satu saat melihat orang buta yang hendak menyeberang ke masjid. Batakun hendak ke mana pian Pak? Aku nakai hendak menyeberang, hendak sembahyang ke masjid. Sini ulun menyeberangkan. Sini ulun menyeberangkan. Diseberangkanlah si bapak tadi sampai ke hadapan masjid. Sudah kalau ini Pak tangganya, iya sudah nakai, aku bisa sudah masuk. Meninggal orang ini, dilihatkan Allah Ta'ala pahala yang memberi roti tadi separuh. Pas melihat pahala itu kan waktu hidup, inya sudah tahu pahala memberi roti tadi, tapi inya belum tahu setelah mati pahalanya itu. Setelah inya melihat di kubur ganalnya pahala memberi separuh roti tadi. Coba tahu bahari itu kada mati jua aku, kada mati jua andai ku bariakan roti karena lapar kayak itu aja kau aja menani. Coba tahu ku bariakan berataan roti itu, nyesalnya memberi separuh. Nah itu orang yang menyesal masuk surga, menyesal kada banyak. Lalu yang seikung tu tadi sekali melihat pahala menyeberangkan orang menyesalnya aku bahari. Kenapa Sidin tu kado ku ambilakan sandalnya kuping kutakan, ku antar sampai ke pesapan, langsung kesapnya Sidin tinggal takbir aja lagi, menyesal banar aku. Itu tempuluh kita hidup sebelum mati, karena kehidupan ini akan kita lihat betapa nikmatnya ketika kita memanfaatkan al-haya ad-dunya. Dunia ini kehidupan kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita manugal mananam untuk dipetik kena di akhirat. Bahimat mau mencesalnya hula duitku sia-sia. Beisi duit pas mati 10 M. Cobanya ku bariakan berataan. Masih ada anak yang pertama sudah dapat 5 M, kedua masih ada sisanya 10 M. Dijaga Sidin aja di 10. Coba ku bariakan itu sudah semuaan dapat jua, nyesal banar Sidin sudah mati hanyar menyesal. Nah tentang kehidupan ini qala syair, berkata penyair Abu Nuwas. Kita kan Abu Nawas. Siapa itu Abu Nawas? Bidomin nuni nu wabil wawi bidomin nuni
wabil wawi. Oh, dengan dhammah nun dengan waw nuwas. Jadi Abu Nuwas. Jadi kiau Abu Nawas. Siapa ngaran Abu Nawas nih? Ismuhu. Han, supaya tahu siapa ngaran, siapakah nama. Kekanakan dengar, jawab siapa ngaran Abu Nawas. Kubari siapa bisa menjawab siapa nama Abu Nawas, kubari 500.000, ambil 500.000. Nah. Siapa aja kekanakan kau orang tuanya. Ayo. Siapa tahu angkat tangan, baik ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang bisa menjawab 500.000. Ini bukan berjudi, kalau hadiah. Siapa tahu ngaran Abu Nawas? Itu wali besar itu. Jadi beliau itu ulama, wali, dan cerdik orangnya, cerdas orangnya, cerdas. Siapa yang tahu ngaran Abu Nawas? Ayo jawab, tingkalung sangkut kah? Ayo, siapa ngaran Abu Nawas? Ada tahu kalau? Ayo, Haji Kintul. Ayo, siapa? Ayo. Ikam kurangi 500.000. Jadi nama sidin. Jadi cung kalau ngaran Abu Nawas itu Al Hasan Ibnu Hani. Al Hasan Ibnu Hani. Hasan ngaran sidin Al Hasan, Abah sidin Hani Ibnu Hani. Al Hasan Ibnu Haninya lain orang, mau kada salah, bukan orang Arab asli, orang Persia kah, tapi nya pintar bahasa Arab, belajar bahasa Arab, cerdas beliau, luar biasa cerdasnya. Abu Nuwas, tapi kan Indonesia biasanya Abu Nawas, itu orang soleh. Nah kalau ada cerita-cerita Abu Nawas, itu ada yang cerita itu dimasukkan ngaran Abu Nawas ke nama Abu Nawas. Ada cerita yang Abu Nawas membunguli orang, oh itu lain, itu dipinjam ngaran Abu Nawas saja. Ada cerita-cerita yang memang kesolehannya membawa kecerdikannya, membawa orang supaya jadi baik, ya. Nah itu asli tuh ngaran sidin tuh, memang sidin pelakunya. Kalau yang Abu Nawas culas membunguli orang, ya kan nanti juga kayak sabuannya dimasukkannya di situ. Itu lain tuh ulahan bubuannya aja. Jadi kada semuanya apa yang diceritakan di YouTube itu cerita Abu Nawas tersebut, kada semuanya itu pelakunya beliau itu anekdot mahalabiu itu dimasukkan Abu Nawas pemerannya. Padahal ini wali besar Abu Nawas ini, Al Hasan Ibnu Hani ngaran sidin. Saya kira ini nanti syair beliau insya Allah kalau panjang umur di malam Selasa depan. Malam Selasa depan itu malam tanggal 2 Januari. Di malam 1 Januari ibu-ibu kekanakan jualah beingati anak remaja putrinya tolong dikawal pada malam itu. Wallahu alam, dulu 10 tahun yang lalu ya mungkin di bawahnya, itu malam tahun baru kan betapa. Begitu ada Pak Isren kan sudah dicabut sidin kan, ada pelarangan untuk melaksanakan merayakan malam tahun baru secara rami. Nah itu artinya kayak ini secara glamor, karena kekanakan jam 1 jam 2 remaja putri ada di situ, mana orang tuanya. Dan itu minta maaf ulun langsung vulgar, itu banyak banget orang berzinah di malam itu. Dijaga anak kita tuh malam, yang remaja yang ini kan rancak yang ke-7 keluar tuh, ditahani di rumah, tahani naklah tahani. Ini nah duit 100 kita di rumah membanam jagung aja. Lalu mohon maaf jo bubuan Wahabi, bubuan kami para ustadz, para guru mengadakan juga acara di situ. Kami bukan mengulah agama baru tuh kada. Kami mau modifikasi gawian yang kada baik supaya jadi baik, lalu bemaulitan, berceramahan malam itu supaya memindah kegiatan yang kada baik itu jadi baik. Kami umpat juga memanam itu, ya kalau tuh membanam itu, ya sudah, yang kegiatan yang positif aja. Jangan sampian orang berbuat itu kecuali kami bikin acara itu Nabi kami bepadah ini Nabi menyuruh. Kami kadang ada Nabi menyuruh, cuma ini perbuatan baik
Nabi kada melarang, asal baik aja, kada ada maksiat di dalamnya. Nah lalu bemaulitan, mau begadangan malam itu, tapi kekanakan begadangan terarah, kada bebas. Kalau nya bebas, apalagi sekarang zaman HP, aplikasi kita cari di Anoyo, kita cari di hotel ini, dan masih ada ke kamar, ada cek, ngano pesan, no, masuk situ berjinahnya, hotel ini berzina. Itu karena banyak petugas-petugas hotel itu yang menemukan habis berzinahnya kondom-kondom yang berhamburan di dalam hotel. Mau dipadahkan secara sindiran karena kada paham. Baik bernyata-nyata ya kalau nah kita jaga anak kita itu semuaan. Ulun jo bisi anak kada memadahkan salah. Ulun jo bisi anak belum tentu jo ulun kau menjaga, saling mengatakan. Nah itu kita jaga. Ya kalau uyuh kita beribadah anak kita, kasihan itu buah hati kita, jantung hati kita, harapan kita. Mudahan anakku jadi soleh, jangan sampai tersentuh narkoba, tersentuh minuman keras apa segala. Kalau sudah terlanjur diridhoi, didoakan. Anak jangan tapi dihina, jangan tapi disariki, dimuliakan. Kalau kita memuliakan, inya memuliakan kita juga. Inya kita rancak, kada kawa salah sedikit disariki, kada salah sedikit ditempeleng. Padahal abahnya lebih nakal daripada itu. Bahari kada sadar lah, tempeleng kena nih. Nah itu aja kita kesambung kena Abu Nuwas kena di minggu depan. Minta maaf kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kada berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak